Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai taksonomi dan evolusi Kamir. Bersama saya Densi Rosati dan juga Tita Oktaviani. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai evolusi pada Kamir. Nah, kenapa sih adanya evolusi gitu kan? Ternyata semua makhluk hidup itu melakukan evolusi. Nggak cuman organisme tingkat tinggi aja, tapi organisme tingkat rendah pun seperti bakteri dan juga kamir itu mengalami evolusi. Nah, kenapa ada evolusi? Sebab adanya persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam. Nah, biasanya sumber daya alam ini sebagai nutrisi bagi organisme untuk melakukan sistem kerja tubuhnya. Nah, Charles Darwin mengatakan di dalam teorinya, makhluk hidup memiliki kemampuan menghasilkan banyak keturunan. Nah, untuk menghasilkan banyak keturunan ini kan membutuhkan nutrisi ya, yang berasal dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang terbatas akan memunculkan adanya kompetisi pada makhluk hidup. Nah, inilah yang menyebabkan adanya evolusi. Nah, ternyata yang tadi Sisi jelasin, evolusi juga terjadi pada kamir. Nah, evolusi yang terjadi pada kamir akan terjadi apabila kadar glukosa yang terbatas menjadi pemicu kamir dalam berevolusi. Nah, jadi maksudnya kan seperti yang dijelasin di awal tadi, terbatasnya sumber daya alam membuat makhluk hidup berevolusi. Sama seperti kamir. Kamir itu kan membutuhkan sumber daya alam berupa nutrisi glukosa. Nah, jika glukosanya terbatas, maka kamir akan melakukan evolusi. Nah, di sini ada 4 gambar ya, di mana yang A ini adalah kamir parentalnya. Sedangkan yang B, C, dan D ini adalah gambar dari keturunan kamir yang melakukan evolusi atau yang mengalami evolusi. Nah, kenapa sih kamir ini bisa mengalami evolusi? Nah, karena adanya efisiensi dalam penggunaan glukosa. Secara kan evolusi hanya terjadi jika sumber daya alamnya berkurang atau terbatas. Berarti glukosanya juga terbatas. Nah, untuk mensiasati um, atau untuk mensiasati agar glukosanya cukup, maka harus diefisiensi penggunaannya. Nah, kalau misalnya si kamirnya ini tidak kalau misalnya si kamirnya ini tidak menggunakan glukosa dalam jumlah yang banyak, maka produksi etanolnya juga rendah gitu. Kenapa bisa? Nah, karena produksi etanol yang rendah ini terjadi karena adanya metabolisme pirufat yang dilakukan secara terbatas gitu. Sehingga jika metabolisme piruvatnya terbatas, maka etanol yang dihasilkan juga sedikit gitu dalam fermentasi. Nah, terus bedanya apa sih kalau misalnya kita lihat di gambar ya? Kayaknya nggak ada apa ya, nggak ada perbedaan yang signifikan antara kamir yang tidak berevolusi dengan keturunannya yang berevolusi. Sebenarnya dari beberapa jurnal yang sudah dibaca, ternyata hanya berbeda pada kepadatan selnya saja gitu. Tapi secara morfologi tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ternyata evolusi kamir ini jauh lebih maju dibandingkan bakteri. Nah, kenapa sih gitu? Karena kalau misalnya kita bisa bedain antara kamir dengan bakteri yang jauh lebih besar daripada bakteri. Selain itu, kamir memiliki organel sel yang tentunya lebih lengkap daripada bakteri. Nah, kamir ini memiliki DNA yang terlokalisasi di dalam kromosom, di dalam inti sel, sehingga menyebabkan kamir bisa melakukan fungsi-fungsi selnya yang berbeda di setiap lokasi dalam selnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kamir ini selnya mirip dengan organisme tingkat tinggi seperti hewan. Nah, jenis kamir Saccharomyces cerevisiae menjadi organisme pertama yang dipelajari secara ekstensif sebagai model dalam fisiologi, genetika, dan biologi molekuler. Jadi, kamir ini menjadi makhluk hidup pertama yang dipelajari oleh para peneliti berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Nah, dan menjadi eukariota pertama yang teridentifikasi memiliki urutan genom lengkap. Jadi maksudnya tuh urutan DNA yang telah teridentifikasi secara lengkap itu untuk pertama kalinya dilakukan pada Camir Saccharomyces cerevisiae. Gitu. Nah, selanjutnya ternyata Camir menjadi prekursor organisme multiseluler. Jadi ada satu sumber yang mengatakan bahwa Camir ini bisa nih menjadi prekursor organisme multiseluler. Maksudnya apa? Jadi ternyata menurut beberapa sumber yang saya baca, Camir ini bisa menjadi makhluk hidup pertama yang tumbuh di muka bumi ini selain bakteri gitu. Nah, kenapa? Karena kemampuan Camir dalam berikatan antar selnya itu sangat baik. Jadi Camir ini kan yang kita tahu dia uniseluler ya. Nah, karena Camir ini memiliki pseudomycelium, jadi pseudomycelium ini kan sel-sel tunas Camir yang memanjang dan tidak melepas diri dari sel induknya. Jadi kan dia karena dia nggak kelepas dari sel induknya, jadi kayak mirip rantai dan akhirnya bisa menyatu menjadi suatu bentuk yang multiseluler gitu. Nah, karena kerjasama antar sel Camir ini sangat baik, apalagi dalam membentuk seperti benda multiseluler, maka beberapa peneliti mengatakan bahwa Camir ini bisa menjadi organisme prekursor pembentuk organisme multiseluler gitu. Maksudnya organisme yang tingkatannya tuh lebih tinggi. Nah, beberapa contoh Camir yang bisa disebutkan di sini ada Candida sp, terus ada Chloeferomyces sp dan juga Pichia sp. Mungkin segitu saja dari evolusi. Untuk selanjutnya kita ke taksonomi Camir yang akan dijelaskan oleh Vita Oktaviani. Mangga Vita. Oke, baik. Terima kasih, Sisha. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang taksonomi Camir. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa pengertian dari taksonomi itu adalah pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Contoh, seperti adanya pengelompokan suatu kingdom, baik itu tumbuhan, hewan, atau fungi, berdasarkan karakteristik morfologi, fisiologi, makanan, dan yang lainnya. Berdasarkan literatur yang telah saya baca sebelumnya, menurut Satyana Rayana dan Kunze pada tahun 2009, bahwa Camir itu sudah tersebar luas di lingkungan. Memang persebaran Camir itu terbatas daripada bakteri, tetapi Camir telah berhasil diisolasi di berbagai lingkungan, baik itu lingkungan terestrial, lingkungan perairan, atau mungkin bahkan di udara. Nah, Camir yang berhasil diisolasi pada tahun 2009 itu sekitar 1.500 spesies pada 100 genus yang ada di bumi. Nah, mungkin untuk saat ini spesies yang diisolat itu mengalami upgrading, tetapi saya menemukan literatur terbarunya. Sehingga yang akan saya jelaskan pada kali ini mungkin masih sangat banyak kekurangan karena saya tidak bisa memasukkan semua taksonomi Camir. Oleh karena itu, saya minta maaf ya teman-teman. Oke, next. Sisha, tolong. Nina. Nah, selanjutnya ini Pak. Untuk film Ascomycota, itu biasanya jenis Camir yang membentuk spora seksual dalam struktur seperti kantung yang disebut ascospora. Sedangkan aseksualnya itu dengan cara budding cell secara holoblastik serta dinding selnya terdiri atas bilayer atau dua lapis. Sedangkan untuk Basidiomycota itu dicirikan dengan hasil reproduksi seksualnya adalah basidiospor yang berbentuk gadang dan biasa disebut basidium. Sedangkan reproduksi aseksualnya dengan cara budding cell secara enteroblastik. Nah, untuk dinding selnya itu terdiri atas banyak lapis atau multilayer. Oke, selanjutnya itu bisa dilihat ya, ada anakan dari film Ascomycota. Itu ada 3 kelas, yaitu ada kelas Archiascomycetes, kemudian ada kelas Ascomycetes dan Hemiascomycetes. Dan untuk film menghasilkan 3 kelas, yaitu Ustilaginomycetes, Urediniomycetes, dan Hymenomycetes. Sekarang mari kita ungkap satu persatu dari kelas tersebut. Next, Ya udah. Oke, sekarang film Ascomycota dulu. Nah, pertama itu ada Archiascomycetes. Camir
Kelas Archaeoscomycetes memiliki askus yang tidak tertutup oleh askokap, tubuh buah. Dinding selnya berlapis dua, serta bereproduksi aseksual dengan pembentukan tunas secara enteroblastik atau dengan pembelahan sel. Ordonya ada Pneumocystidales, Neolectines, kemudian Silvia Saccharomycetes, Protomycetes, dan Caprinales. Next. Ini tuh kayaknya ada yang hilang. Oke. Kedua itu ada Elascomycetes. Kamir kelas ini mempunyai askus yang tertutup oleh askokap dan alat kelaminnya selalu bergerombol. Contoh ordonya itu adalah Perisporiales dan Ecclesiastes. Contoh ordo Perisporiales, familinya Erisipaceae, kemudian genusnya Erisipe, spesiesnya Erisipe graminalis. Nah, bercirikan miselium berwarna putih dan menghasilkan conidium. Kebanyakannya Erisipe graminis ini bersifat parasit. Next, selanjutnya itu adalah Hemiascomycetes. Kelas kamir ini memiliki askus yang tidak tertutup oleh askokap. Dinding selnya berlapis dua dan bereproduksi secara aseksual. Ordonya hanya satu, yaitu Saccharomycetes atau Endomycetes. Contohnya ada ordo Saccharomycetes, genusnya Saccharomyces, spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Bercirikan tekstur seperti mentega, sel bentuk bulat, bulat telur, atau bahkan memanjang, permukaan halus dan bereproduksi dengan cara breaking cell. Selanjutnya itu ada filum Basidium. Nah, ada kelas Ustiloginomycetes. Dinding selnya terdiri dari komposisi gula, terutama galaktosa, glukosa, dan manosa. Kemudian ordonya ada Ustilanelles, contohnya ada ordo Ustinales, genusnya Ustilago, spesiesnya Ustilagomydes. Bereproduksi dengan cara bading bersifat parasit, contohnya ada di jabung. Selanjutnya Urediniomycetes. Kamir kelas ini memiliki tubuh buah atau askokap dan berperan sebagai saprofit dan parasit. Ordonya adalah Uredinales, contohnya ordo Uredinales, family Cystophilobasidiaceae, genusnya Cystophilobasidium, spesiesnya Cystophilobasidium infirmominiatum. Kemudian biasanya pertumbuhan koloninya berwarna merah muda dengan permukaan yang halus, berkilau dan sedikit timbul. Selnya berbentuk oval, keelongat. Bisa dilihat di gambar di samping. Next, satu lagi. Yang ketiga itu adalah Hymenomycetes. Kelas kamir ini memiliki septa tipe doliport. Dinding selnya terdiri dari komposisi gula, terutama glukosa, manosa, dan silosa. Ordonya contohnya Hymemomycetes. Spesiesnya contohnya Oxyphyllus secans. Biasanya pada daunnya jadi nggak jelas. Mungkin sekian dari kelompok kami. Silahkan, do you have any question? Ada yang mau bertanya? Siapa? Ya, boleh, Ca. Gimana? Iya, boleh. Terima kasih kembali. Mungkin dikumpulin dulu aja kali ya pertanyaannya sambil Sisi sama Vita nyari jawaban. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Izin bertanya. Iya, boleh, Matt. Itu perkenalkan, saya Ahmad dari kelompok 1, mau izin bertanya. Jadi selain dari reproduksi, taksonomi dari jamur itu, dari kamir itu apa ya? Selain dari taksonomi itu? Oh, iya. Maksudnya selain dari reproduksinya yang menyebabkan adanya taksonomi itu. Oh, iya, Matt. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi kali ya. Harley, Khairatun.
Sambil nunggu pertanyaan bisa dijawab dulu kali, Syah. Oke, jadi kalau gitu Syia izin menjawab pertanyaan dari Caula ya. Tadi Caula bertanya, kira-kira zaman apa sih munculnya Kamir gitu ya. Nah, dari beberapa literatur yang sudah Syia dapatkan ya, untuk pertama kalinya Kamir itu didomestikasi atau digunakan secara secara massal ya, digunakan pada 9.000 tahun yang lalu di Cina. Saat itu mereka menggunakan kamir sebagai tepung ajaibnya mereka untuk membuat fermentasi minuman beralkohol yang terbuat dari anggur gitu. Jadi mereka membuat wine untuk pertama kalinya menggunakan kamir. Tapi saat itu kamir masih dianggap sebagai tepung ajaib atau bubuk ajaib saja menurut mereka gitu. Karena saat itu belum ada identifikasi yang jelas mengenai kamir. Jadi saat itu ditemukan pada zaman Neolitikum. Nah, kira-kira benar-benar muncul itu kapan sih? Kan kalau misalnya zaman Neolitikum itu kan zaman di mana kamir didomestikasi. Kira-kira munculnya kapan gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, kan kita ini terbentuk dari sel-sel pada zaman dahulu ya. Gak mungkin dong tiba-tiba di muka bumi ini langsung ada manusia itu. Pasti sebelumnya itu ada evolusi dari beberapa sel purba. Nah, ternyata sel purba itu terbentuk dari unsur-unsur yang ada di muka bumi, kayak air, H2O, terus juga nitrogen, terus juga ada CH4, ada NH3, pokoknya banyak gitu. Nah, ternyata unsur-unsur tersebut berevolusi menjadi monomer organik. Lalu menyatu menjadi polimer organik. Setelah itu mereka maksudnya tuh polimer-polimer organik ini terus selama bertahun-tahun menjadi protein. Setelah itu menjadi organel dan hingga akhirnya menjadi sel purba. Nah, sel purba inilah menjadi cikal bakal adanya makhluk hidup. Makhluk hidup yang tumbuh pertama kali adalah prokariotik. Nah, dari prokariotik inilah atau archaebacteria inilah yang menumbuhkan banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup mulai dari eukariotik, lalu tumbuh lagi menjadi serangga, setelah serangga tumbuh lagi menjadi reptil, lalu mamalia, manusia hingga seterusnya kayak gitu. Jadi jawabannya kayak gitu. Gimana, Caula? Apa sudah puas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, iya. Jadi memang ada evolusi dari prokariot purba menjadi eukariot purba, lalu berevolusi lagi jadi sel eukariotik yang sekarang ini kita tahu gitu. Dari cara bereproduksinya, ketika kita ingin mengetahui nama genus atau spesies kamir itu dapat dilakukan dengan pengamatan morfologi koloni dan sel, atau uji fisiologis dan biokimia. Kemudian untuk pengamatan morfologi merupakan dasar utama yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi kamir, yaitu dengan pengamatan morfologi sel seperti pembentukan askospora, kemudian morfologi sel vegetatif, kemudian reproduksi aseksual, ada tidaknya produksi miselium sejati atau pseudomycelium, kemudian ciri koloni dan ciri pertumbuhan pada media cair. Mungkin segitu, Ahmed. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Halo. Apa dicukupkan saja kali ya, Vita ya? Boleh. Saya Roton nggak akan nanya. Sudah. Harley nggak? Cukup. Ada yang mau ditanyain dong soal ini ke Vita, Fit. Bising nggak sih? Itu kan kalau nggak salah yang di pembagian di grup, kan buat judul-judul tiap kelompok tuh. Kelompok 3. Kelompok 3 teh itu bahas apa judulnya?
taksonomi ya. Ya, jadi kan Iya, soalnya awalnya kalau aku nggak salah kan kalau kelompok 3 itu taksonomi sama evolusi juga, bukan? evolusi. Ya, jadi awalnya aku nggak tahu kalau ibu tuh bakal ada sistem cross gitu loh antara ibu terus kita. Jadi waktu itu materinya masih itu, nanti aku coba bikinin lagi yang baru ya. Berarti minggu depan itu giliran ibu kan, nah minggu depannya nggak tahu tuh materi tentang apa, itu berarti giliran kamu. Nanti aku kasih tahu ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu kita simpulin aja ya Ya, untuk pertemuan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Kamir berevolusi karena adanya keterbatasan nutrisi atau sumber daya alam. Nah, adanya evolusi ini menyebabkan perubahan DNA pada Kamir yang menyebabkan adanya dua filum berbeda, ya. Ini ada filum Ascomycota dengan filum Basidiomycota. Mungkin itu aja kali ya. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok 2. Manfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan di luar forum, mangga langsung chat aja ke kita, nanti kita jelasin. Nah, untuk PPT juga nanti kita kirim di grup aja ya kalau gitu. Oke, kalau gitu kalau ada kesalahan